Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, Mimin akan melanjutkan cerita Liontin Giok Naganya. Tapi seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan dan Nona. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Mau kemana? Hah? Mancing ikan. Bab 2261 sampai bab 2264. Li Weixiong tidak bisa menahan panik, dan dia siap menyerang lebih dulu. Pedang di tangannya mengayunkan energi pedang hitam dan menebas ke arah Arthur II di udara. Namun Arthur II tetap tidak bergerak. Ketika energi pedang hitam menghantam cahaya keemasan di sekitarnya, energi pedang hitam itu langsung padam. Li Weixiong sama sekali tidak menyakiti Arthur II. Medan perang berangsur-angsur menjadi sunyi. Mereka yang masih bertarung dikejutkan oleh Arthur II. Mereka semua menatap Arthur II dan melupakan pertempuran itu. Di saat yang sama, orang lain muncul di bayangan hutan yang sama, berdiri di sana, diam-diam memperhatikan semua yang terjadi di medan perang. Orang itu adalah Ye Chong. Bukan hanya Dom dan kawan-kawan yang ingin memanfaatkan kekacauan tersebut untuk melewati istana kerajaan Siberia Timur dan memasuki hutan primitif Siberia Timur. Ye Chong sebenarnya telah tiba di dekat istana sehari yang lalu. Tapi dia belum mengambil tindakan apapun, karena jika dia bertindak saat itu, dia akan ketahuan oleh Arthur II, dan kemudian dia akan menjadi sasaran kritik publik. Tapi sekarang Li Weixiong yang bodoh dan sombong memimpin rakyat dan Arthur II untuk bertarung langsung. Senipe dan kerang berkompetisi, dan nelayan mendapat keuntungan, yang benar-benar memberi keuntungan bagi Ye Chong. Saat ini, Ye Chong tahu bahwa dia bukan satu-satunya di hutan yang memiliki ide yang sama dengannya dan ingin memanfaatkan kekacauan untuk melintasi hutan. Dia bisa merasakan ada dua orang lagi di balik pepohonan di kejauhan. Terlebih lagi, dia sangat familiar dengan kekuatan kedua orang ini, kekuatan rahasia yang selalu ada di belakangnya. Orang hantu kali ini, Ye Chong adalah yang paling dekat dengan kekuatan misterius ini. Selain itu, salah satu dari mereka kemungkinan besar memiliki hubungan baik dengan Qin Zhengxing. Ye Chong penuh rasa ingin tahu tentang hal ini. Dia ingin pergi ke sana dan melihatnya. Dorongan untuk mengekspos pihak lain sangat kuat. Namun, pada akhirnya dia menahan diri karena garis keturunan naga ungu lebih penting. Jika dia dan orang-orang Qidou bertarung di sini, apapun hasilnya, saya khawatir hal itu akan menarik perhatian Arthur II. Saat itu, Arthur II akan dengan mudah menghadapi mereka, dan tidak ada yang bisa pergi. Memikirkan hal ini, Ye Chong secara bertahap menahan dorongan hatinya. Dia mendengus dingin, lalu berbalik dan pergi. Sejak Arthur II secara paksa menggunakan metode pembakaran esensi dan darah untuk meningkatkan dirinya, bahkan Ye Chong sudah tahu bahwa kemenangan atau kekalahan telah ditentukan, dan tidak ada yang bisa dilihat di sini. Jadi dia diam-diam menyelinap pergi. Kedua hantu tersebut adalah Cao Daking dan Qin Zhengxing. Di tempat lain di hutan, Cao Daking sedang duduk di atas batu besar, dan Qin Zhengxing berdiri di samping. Ye Chong merasakan kedua orang ini, dan pihak lain jelas juga merasakan Ye Chong. Cao Daking melihat ke arah Ye Chong pergi dan menyipitkan matanya. Dia berpikir sejenak, haruskah dia mengejar Ye Chong? Dia ingin mengambil kesempatan ini untuk membunuh Ye Chong. Namun, akan mudah baginya untuk membunuh Ye Chong. Tetapi jika dia mengekspos dirinya sendiri dan menyebabkan kegagalan rencana keturunan naga ungu, maka keuntungannya lebih besar daripada kerugiannya. Oleh karena itu, untuk alasan yang sama, Cao Daking juga menanggungnya. Adapun Qin Zhengxing, meskipun dia juga merasakan kehadiran Ye Chong, dia sekarang menjadi mesin pembunuh tanpa emosi. Dia tidak peduli sama sekali apakah Ye Chong ada di sana atau tidak. Karena tujuannya kali ini bukanlah Ye Chong, melainkan untuk mendapatkan garis keturunan naga ungu. Oleh karena itu, dia sama sekali tidak berniat mengejar Ye Chong.
Baru setelah Ye Chong pergi, Cao Daking mendengus dan memandang Arthur II, Li Weixiong dan yang lainnya. Dia tersenyum dan berkata, Li Weixiong si idiot itu pasti akan kalah. Tampaknya daftar 36 Tiangang akan kalah menjadi daftar 35 Tiangang. Cao Daking tersenyum, lalu melompat dari batu dan berkata kepada Qin Zhengxing, ayo pergi juga. Dengan itu, Cao Daking menuju ke arah di mana Ye Chong pergi sekarang. Bersiap untuk melewatinya. Daerah ini hutannya mengarah ke padang rumput di tengah Siberia Timur. Wajah Qin Zhengxing dingin dan dia hanya mengikuti dengan tenang. Saat ini, semua orang di medan perang telah berhenti. Baik orang-orang dari Siberia Timur maupun keluarga tersembunyi berhenti. Mereka memandang Arthur II di langit, dan dalam keadaan kesurupan, mereka merasa bahwa dialah raja yang sebenarnya. Arthur II seperti seorang raja di dunia, dengan cahaya keemasan melilit dirinya. Kemudian, dia mengulurkan tangannya, dan pedang raksasa emas yang dia tanam di tanah perlahan melayang ke atas. Pedang emas itu melayang hingga mencapai dada Arthur II, lalu berhenti. Segera setelah itu, Arthur II melambaikan jarinya, dan ujung pedang raksasa emas itu perlahan menunjuk ke arah Li Weixiong di tanah. Kemudian, Arthur II terus-menerus menuangkan kekuatan besar ke dalam pedang emas tersebut. Saya melihat bahwa setelah pedang raksasa emas itu dipenuhi dengan kekuatan, pedang itu perlahan mengembang dan menjadi semakin besar. Li Weixiong merasakan tekanan yang luar biasa saat ini. Tidak hanya dia, bahkan mereka yang tingkat kultivasinya lebih lemah di sekitarnya dapat merasakan bahwa kekuatan yang terkandung dalam pedang raksasa emas itu semakin kuat. Pemandangan pedang raksasa emas ini menebas seperti dewa, menghancurkan segalanya, terlintas di benak Li Weixiong. Saat ini, Li Weixiong ketakutan. Ketika dia ingin mencari 3 kepala keluarga lainnya untuk bergabung melawan, dia menemukan bahwa Gong Qingjiang, Qi Fengdao dan Chen Yuhe telah menghilang. Tidak hanya mereka hilang, sebagian besar anggota elit keluarga Gong, keluarga Qi, dan keluarga Chen juga hilang. Chen Hehuan, Qi Hao, dan Gong Qianhe secara alami tidak terlihat. Yang tersisa di medan perang sebagian besar adalah keluarga Li, semua anak buah Li Weixiong, dan 3 keluarga lainnya. Sisanya, atau lebih tepatnya ditinggalkan, adalah orang tua, lemah, sakit dan cacat yang tidak begitu kuat. Li Weixiong akhirnya menemukan jawabannya saat ini. Dia tahu bahwa dia telah dibodohi. Dia tahu bahwa ketiga orang yang penuh kebencian itu telah menipunya, mempromosikannya sebagai pemimpin aliansi, dan membiarkan dia berurusan dengan Arthur II. Dan ketiga bajingan ini pasti memanfaatkan kekacauan ini dan menyelinap, menuju ke Siberia Timur yang primitif, menuju hutan. Li Weixiong sangat marah. Jika dia bertemu ketiga orang ini lagi, dia mungkin akan membunuh mereka tanpa ampun. Namun, saat ini, Li Weixiong tidak berniat memikirkan masa depan. Karena sulit untuk mengatakan apakah dia bisa lulus ujian ini. Pedang emas di dada Arthur II kini telah melebar hingga panjang puluhan meter dan lebar 1 meter. Cahaya pedang di sekitar pedang memanjang sejauh puluhan meter, mewarnai separuh langit menjadi emas. Pedang besar ini melayang di udara, bahkan tubuh Arthur II hanya sekitar sepertiga dari gagang pedang ini. Pedang emas ini sepertinya bukan lagi senjata yang bisa dimiliki oleh satu orang. Wajah Li Weixiong menjadi pucat, dan dia dengan cepat berteriak ke kiri dan ke kanan, ayo aku bersama, bunuh kaisar lokal ini. Li Weixiong memberi perintah, dan benar saja, semua anggota keluarga Li bergegas maju. Satu-satunya yang tidak pergi bersama adalah Li Weixiong. Beberapa master di depan mengangkat senjata mereka dan melompat ke arah Arthur II. Saat mereka baru saja melintasi jarak kurang dari 3 meter, mereka melihat beberapa cahaya keemasan memancar dari tubuh Arthur II. Cahaya keemasan ini, seperti anak panah,
secara akurat ditembakkan ke hati para penguasa di langit, membunuh mereka semua. Orang-orang ini jatuh ke tanah satu demi satu seperti sampah yang dibuang dari lantai atas. Melihat kondisi orang-orang yang menyedihkan ini, tidak ada orang lain yang berani masuk. Kemudian Arthur II mengangkat tangan. Tangannya tampak sangat aneh dengan pedang besar itu. Tapi Arthur II sepertinya memegang pedang besar itu dari kejauhan. Saya melihat cahaya keemasan bergoyang di langit, dan pedang raksasa jatuh dari langit, menebas Li Weixiong. Cahaya keemasan memenuhi seluruh langit. Li Weixiong menunjukkan ekspresi ngeri. Menurutnya, cahaya keemasan yang jatuh dari langit ini seolah membelah langit dan bumi. Dan cahaya keemasan di seluruh langit jatuh ke arahnya, seolah-olah dia sedang ditekan oleh Gunung Tai, membuat orang merasa tidak mampu melawan. Orang-orang di sekitar Li Weixiong juga ketakutan. Siapa yang pernah melihat pertempuran seperti itu? Semua orang tahu bahwa cahaya keemasan ini adalah murka para dewa, dan manusia normal tidak dapat menahannya. Saat ini, cahaya keemasan menutupi langit dan matahari. Mereka yang berdiri jauh bisa merasakan kekuatan cahaya keemasan ini, belum lagi Li Weixiong yang menanggung beban terberatnya. Setiap orang merasa bahwa mereka pasti akan mati dalam cahaya keemasan ini. Li Weixiong panik. Saat ini, dia ingin melarikan diri, tetapi sudah terlambat. Dia hanya bisa menelan, memusatkan seluruh kekuatannya pada pedang, dan menahan cahaya keemasan ini. Meskipun cahaya keemasannya lambat, ia menyelimuti dunia dan tidak ada yang bisa bersembunyi. Melihat cahaya keemasan semakin dekat, cahaya keemasan terpantul di mata Li Weixiong. Kemudian, Li Weixiong meraung keras, mengangkat pedang di tangannya, dan awan energi hitam segera memancar di sekitar pedang. Energi hitam membentuk perisai pelindung, melindungi seluruh tubuh Li Weixiong. Hampir di saat yang bersamaan, cahaya keemasan akhirnya jatuh seperti puncak gunung. Saya melihat cahaya keemasan menebas dari langit, menutupi segalanya dalam sekejap. Orang-orang yang dekat dengan cahaya keemasan tidak punya waktu untuk melarikan diri, dan terpengaruh oleh kekuatan yang dahsyat, baik mati atau cacat. Li Weixiong langsung diselimuti cahaya keemasan. Pada detik terakhir, yang bisa dia lihat hanyalah ekspresi ketakutan dan keputusasaannya untuk bertahan hidup dalam cahaya keemasan ini. Tapi semua orang di sekitar mereka lari begitu saja, dan tidak ada yang memperhatikan apakah Li Weixiong bisa bertahan. Cahaya keemasan ini sepertinya memiliki spiritualitas dan hanya melukai orang-orang dari keluarga tersembunyi. Mereka yang berada di padang rumput Siberia Timur tidak terluka sama sekali. Di sanalah mereka berdiri, bersorak atas ketangguhan raja mereka. Cahaya keemasan bertahan selama lebih dari 10 detik, dan kemudian menghilang secara bertahap. Saat ini, medan perang sedang berantakan. Di atas tanah, terdapat retakan besar tanpa dasar yang panjangnya sekitar 7 atau 8 meter, seperti luka di tanah. Kelihatannya sangat menarik, bahkan sedikit menakutkan. Tanah dipenuhi sejumlah besar orang yang tidak punya waktu untuk melarikan diri dan terbunuh oleh cahaya keemasan. Di antara mayat-mayat itu, Li Weixiong tidak terlihat. Jika Anda perhatikan lebih dekat, Anda dapat melihat potongan tangan berserakan di tanah. Bentuk tangan ini ternyata sangat mirip dengan tangan Li Weixiong. Kemudian, Arthur II perlahan jatuh dari langit, dan saat kakinya menyentuh tanah, cahaya keemasan menghilang. Dan tubuh Arthur II jelas lemas. Ketika dia akan jatuh, Pries dengan cepat mendukung Arthur II. Dia bertanya, "Raja, apa kabar?" Arthur II terlihat sangat lemah, dan rambutnya menjadi lebih abu-abu. Dia berkata, "Tidak masalah." Imam kemudian menghela nafas lega dan berkata dengan gembira, "Yang mulia, di bawah kepemimpinan heroik Anda, para penjahat yang berani datang ke stepa Siberia Timur kami semuanya telah terbunuh, dikalahkan, kerajaan besar kita telah menang lagi."
Begitu Pulis selesai berbicara, semua orang di sekitarnya bersorak. Kali ini, meski Siberia Timur juga menderita banyak korban, namun akhirnya menang. Dengarkan saja sorak-sorai yang bergema di seluruh padang rumput, di langit dan di bumi, berlangsung selamanya. Tapi Arthur II tidak begitu bersemangat seperti orang lain. Dia menunjukkan ekspresi penuh arti dan melihat ke arah belakang istana. Ke arah itu, teruslah berjalan dan Anda akan mencapai hutan purba. Ketika Arthur II melawan Li Weixiong, dia sebenarnya merasa bahwa beberapa orang diam-diam melewati hutan di dekatnya. Dia tahu bahwa orang-orang ini pergi ke rawa-rawa besar di hutan purba Siberia Timur untuk merebut harta karun. Terlebih lagi, di antara musuh yang baru saja kita lawan, kecuali satu yang tidak tahu berterima kasih dan memaksakan diri untuk menggunakan tipuan, 3 lainnya sudah melarikan diri di tengah jalan. Namun, Arthur II tidak punya waktu untuk memperhatikan mereka saat itu. Agaknya ketiga orang ini pasti sedang menuju ke arah hutan perawan. Pada saat ini, meskipun Arthur II ingin menghentikannya, dia baru saja menggunakan teknik terlarang keluarga dan tubuhnya saat ini sangat lemah. Bahkan jika dia ingin mengejarnya sekarang, dia tidak berdaya. Namun efektivitas tempur anak buahnya saja tidak cukup, bahkan 2 dari 4 jenderal telah tewas. Pries dan Mamus bukanlah tandingan satu sama lain. Bahkan jika mereka mengejar ketinggalan, mereka akan mati sia-sia. Jadi, lebih baik tidak pergi. Kini semua harapan hanya bisa tertuju pada putrinya, Valkyrie dari Siberia Timur, Nelia. Hanya itu yang bisa dilakukan Arthur II, dan dia telah melakukannya. Dia sekarang hanya berharap Nelia dapat menemukan harta karun itu di hadapan musuh-musuhnya dan kemudian membawa harta itu kembali. Kemudian, Arthur II menghela nafas, dan berkata kepada orang-orang yang bergembira dan para jenderal yang tidak mengetahui kebenaran, "Kita telah menang." Dan orang-orang di sekitarnya sekali lagi bersorak-sorai yang bergema di seluruh padang rumput. Siberia Timur, hutan purba. Kawasan hutan perawan ini terletak di jantung padang rumput Siberia Timur. Karena medannya yang aneh, jika ingin melintasi padang rumput dan mencapai hutan primitif ini harus melewati istana dinasti Arthur II terlebih dahulu. Tidak peduli apakah Anda berjalan dari langit atau bumi, Anda tidak dapat menghindarinya. Berdiri di tepi hutan purba, Anda dapat melihat titik hitam di Cakrawala, tempat istana Arthur berada. Pasalnya, hutan perawan terbentang sejauh mata memandang dan hutannya lebat. Berdiri di tepi hutan dan melihat ke dalam, meskipun Anda melihat jauh, Anda hanya dapat melihat kegelapan jauh di dalam hutan, dan tidak ada hal lain yang dapat dilihat. Saat ini, bayangan hitam dengan tergesa-gesa memasuki kegelapan hutan primitif ini. Itu adalah seorang laki-laki, mengenakan pakaian compang camping. Dengan darah di sekujur tubuhnya, satu lengannya patah, lukanya masih segar, dan dia menggunakan kekuatan internalnya untuk menghentikan pendarahan. Dia tampak malu dan tersandung. Itu tidak lain adalah Li Weixiong. Harus dikatakan bahwa kekuatan Li Weixiong masih sangat kuat, setelah dia menahan pukulan Arthur II dari depan, yang mendekati dewa setengah langkah, dia tidak mati. Namun, meski dia tidak mati, sebagian besar nyawanya telah hilang. Saat ini, tangan kirinya juga terpotong, hanya menyisakan tangan kanannya, yang sangat memalukan. Kali ini, Li Weixiong akhirnya menyadari bahwa dia telah ditipu oleh ketiga orang yang berbahaya dan licik itu. Dia lupa prinsip bahwa jika senjata membunuh burung pertama, pohonnya akan hancur oleh angin. Jadi dia bersikeras menjadi pemimpin aliansi. Dia juga mengambil tindakan putus asa dan membawa semua anggota elit keluarga Li. Tapi dia tidak menyangka bahwa ketiga orang yang berbahaya dan licik ini, Gong Qingjiang, Qi Fengdao dan Chen Yuhe, ingin menyakitinya. Awalnya, mereka berempat bekerja sama, dan mereka mampu menghadapi Arthur II bahkan jika dia menggunakan keahlian khusus keluarganya dan menjadi dewa setengah langkah. Namun,
3 orang lainnya melarikan diri sebelum pertempuran, atau mereka melarikan diri secara terencana, hanya menyisakan Li Weixiong saja. Li Weixiong sendiri bukanlah tandingan Arthur II, dan keluarga Li juga menderita kerugian besar kali ini. Kekuatan Li Weixiong telah sangat berkurang. Jika dia kembali ke sini, keluarga Li mungkin akan keluar dari daftar peringkat 36 Tiangang. Tepat ketika cahaya keemasan akan turun, Li Weixiong sudah menyadari hal ini. Namun saat ini, dia tidak berdaya. Tapi Li Weixiong adalah orang yang kejam. Dalam sekejap, setelah berpikir cepat, dia membuat pilihan yang berani. Ia tidak lari dari istana Arthur II, melainkan langsung berlari ke arah yang berlawanan, yaitu melalui arah istana Arthur II. Dan tujuan Li Weixiong masih berupa hutan purba Siberia Timur. Bahkan Arthur II tidak memikirkan hal ini. Oleh karena itu, dia mengirimkan pasukan untuk mengejar Li Weixiong ke arah yang berlawanan, tapi tentu saja tidak membuahkan hasil. Kali ini, semua anggota elit keluarga Li hilang, hanya menyisakan Li Weixiong. Dan kekuatan Li Weixiong saat ini telah sangat berkurang. Saya khawatir tidak akan mudah untuk mendapatkan garis keturunan naga ungu lagi. Namun Li Weixiong tidak menyerah. Ini adalah kesempatan terakhir Li Weixiong. Dia tahu bahwa meskipun dia melarikan diri kembali, keluarga Li akan hancur, jadi sebaiknya dia mencobanya. Li Weixiong bisa dianggap sebagai pahlawan. Dalam keadaan seperti itu, dia masih bisa membuat pilihan yang tepat. Namun, jika dia ingin mencobanya, orang lain belum tentu memberinya kesempatan ini. Li Weixiong tersandung ke dalam hutan purba, berbelok beberapa kali, dan sampai di ruang terbuka terpencil. Saat ini, seseorang sudah menunggunya di sini. Pepohonan di hutan perawan sangat rimbun. Semuanya berumur lebih dari 100 tahun, dan penampilannya sangat tidak beraturan. Ruang terbuka tempat Li Weixiong datang adalah padang rumput yang dikelilingi oleh lingkaran pepohonan lebat. Matahari bersinar melalui dahan dan menyinari belang-belang di rerumputan. Di kejauhan terdengar kicauan serangga dan burung, serta suara gemericik air. Jika dia tidak terluka parah, lingkungan ekologi primitif ini akan sangat cocok untuk jalan-jalan dan bermain. Udara di dalam hutan segar, meskipun Li Weixiong terluka parah, dia merasa jauh lebih nyaman setelah menciumnya. Kakinya menginjak rumput di ruang terbuka dan mematahkan dahan dengan sekali klik. Pada saat ini, dia menemukan seorang pemuda berpakaian putih sedang berdiri di depannya. Pemuda berpakaian putih itu meletakkan tangannya di pundaknya, mengenakan jubah putih dan memegang kipas lipat di tangannya. Itu tidak lain adalah Gong Qianhe, tuan muda dari keluarga Gong. Melihat Gong Qianhe saat ini, Li Weixiong tertegun dan merasakan firasat buruk di hatinya. Sebelum dia sempat bereaksi, orang lain berjalan keluar dari balik pohon di sebelah kirinya. Dia mengenakan jubah coklat, memegang pedang panjang di tangannya, dan memiliki kepala yang dicukur. Dia satu kelas dengan Gong Qianhe. Itu adalah Qi Hao, putra tertua dari keluarga Qi. Meskipun tingkat kultivasi Qi Hao tidak sebaik Gong Qianhe, dia masih termasuk di antara 10 talenta muda teratas dalam daftar tangga, dan kekuatannya tidak dapat diremehkan. "Apa yang sedang kamu lakukan?" Li Weixiong berteriak dingin. Dan yang menjawabnya adalah ledakan tawa seperti lonceng perak. Di sisi kanan Li Weixiong, muncul orang lain, mengenakan gaun merah, tinggi dan langsing. Dengan senyuman menawan di wajahnya, seperti gadis cantik di bar, namun pesona ini penuh bahaya. Putri tertua dari keluarga Anxia Chen, Chen Hehuan. Chen Hehuan berkata sambil tersenyum, "Paman Li, aku sudah lama menunggumu di sini." "Apa maksud kalian bertiga?" Li Weixiong memiliki firasat buruk di hatinya. Inilah yang dikatakan Qi Hao, saudara Gong sangat pandai meramalkan sesuatu. Dia berharap Li Sibo akan muncul di sini. Saya pikir Li Sibo akan kembali sekarang. Kemudian, Chen Baihe tertawa dan berkata,
jika Li Shibo kembali. Saja sekarang, ini akan menjadi kejutan besar. Anda bisa dianggap sadar diri. Pada saat ini, Li Weixiong memahami bahwa tampaknya ketiga keluarga ini telah bersatu. Pihak lain sekarang mengirimkan junior dari 3 keluarga, dan sepertinya mereka ingin membunuhnya. Memikirkan hal ini, Li Weixiong mencibir dan berkata, "Kalian bertiga, kalian masih ingin menyentuhku? Sepertinya aku diganggu oleh seekor anjing. Saat aku, Li Weixiong, menjadi raja dan hegemon, kalian masih mengenakan celana tanpa selangkangan, Li Shibo. Hari ini berbeda dari masa lalu, lihat penampilanmu, kamu terluka parah oleh Arthur II," kata Qi Hao sambil mengeluarkan pedang di tangannya. Qi Hao tidak melakukan apa yang dia katakan, dan Li Weixiong tidak hanya mematahkan salah satu tangannya, tetapi juga pedang di tangannya. Li Weixiong mencibir dan berkata, "Haha, tidak peduli seberapa parah lukaku, kalian bertiga tidak akan pernah berpikir untuk menjadi sombong di depanku." Pada saat ini, Gong Qianhe tidak mengatakan apa-apa, dan menamparkan kipas angin, tangannya di telapak tangannya, lalu dia mengambil langkah menuju Li Weixiong. "Karena itu, mari kita pelajari trik pintar Li Shibo," kata Gong Qianhe. Lalu, dia membuka kipas angin dengan suara pop. Di dalam kipas angin, garis hijau berubah menjadi lampu hijau dan langsung melesat ke arah Li Weixiong. Pada saat yang sama, Qi Hao, yang berada di sebelah kiri Li Weixiong, mengayunkan pedang panjang di tangannya, menghunusnya dengan dentang, dan menembakkan cahaya pedang putih ke arah Li Weixiong. Chen Hehuan di sebelahnya memiliki 3 senjata tersembunyi berduri perak di tangannya. Sambil tersenyum, dia mengayunkan paku ke arah Li Weixiong. Melihat ketiga junior ini benar-benar berani menyerangnya, Li Weixiong sangat marah. Penghinaan dan rasa sakit yang dideritanya di depan Arthur II semuanya berubah menjadi kemarahan saat ini. Saat ini, Li Weixiong putus asa dan ingin berubah menjadi binatang gila dan membunuh 3 orang di depannya. Bagaimanapun, Li Weixiong adalah orang kuat veteran, dia terluka parah dan lengannya patah, tetapi dia masih sangat kuat. Di depan dewa setengah langkah seperti Arthur II, dia mungkin bukan lawan, tetapi masih sangat sulit bagi Gong Qianhe dan yang lainnya untuk membunuhnya. Li Weixiong hanya menggunakan satu tangan untuk segera menangani ketiga orang itu. Dia pertama-tama menghindari cahaya Qian Gong Qianhe, lalu memblokir pedang Qi Hao, dan kemudian menyingkirkan 3 senjata tersembunyi Chen Hehuan. Keempat orang ini mulai bertarung di ruang terbuka di hutan purba. Di saat yang sama, di hutan seberang, Ye Chong sedang mencari jalan ke depan. Ia mengira setelah memasuki hutan purba, akan mudah menemukan rawa besar. Namun yang membuatnya kecewa, tidak mudah menemukan rawa besar itu. Sebab, hutan perawan itu ibarat labirin alam. Masuk dari pinggiran hutan purba, sepertinya ada banyak cara untuk mencapai bagian tengah hutan. Pepohonan di hutan lebat, jalan banyak berkelok-kelok, hanya jika turun baru bisa diketahui apa yang ada di depan, dan mudah menemui jalan buntu. Ye Chong telah menemuinya beberapa kali. Saat dia berjalan, hutan lebat di depannya menghalangi jalan. Apalagi pepohonan di hutan purba ini sangat keras dan bertahan lama. Dengan kekuatan Ye Chong, meski menebang 1, 2, bahkan 100 pohon bukanlah apa-apa, namun jumlah pohon di hutan ini terlalu banyak. Jika ingin membuka jalan, minimal harus menebang ribuan pohon. Bahkan jika Ye Chong memiliki cadangan energi sejati yang melimpah, itu masih belum cukup. Oleh karena itu, saya hanya bisa merasa nyaman menemukan jalan yang benar-benar bisa menuju ke tengah hutan. Tentu saja, orang lain mengalami masalah yang sama seperti Ye Chong. Secara relatif, Ye Chong memiliki mata Dewa Naga dan dapat melihat lebih jauh di lingkungan gelap ini, memberinya keunggulan dibandingkan yang lain. Oleh karena itu, tidak sulit baginya untuk menemukan jalannya.
Ye Chong masih lebih cepat dari yang lain. Faktanya, ketika Ye Chong memasuki hutan perawan pada hari pertama, samar-samar dia masih bisa merasakan nafas hantu di kejauhan. Namun, setelah dia berjalan sepanjang malam, dia tidak bisa merasakannya sama sekali. Ini menunjukkan bahwa bahkan para Master Ghost Dao tertinggal jauh oleh Ye Chong. Pada saat ini, Ratu Prajurit Wanita Neria dari Siberia Timur juga sangat bermasalah di labirin. Meskipun dia pernah ke hutan purba beberapa kali sebelumnya, dia belum pernah pergi sedalam ini. Oleh karena itu, Nelia tidak mengetahui bahwa jauh di dalam hutan primitif, pepohonan sangat lebat dan bagian dalamnya seperti labirin. Saat ini, dia merasa sedikit pusing dan tidak tahu di mana dia sekarang. Dia menghela nafas dan berkata pada dirinya sendiri bahwa akan lebih baik menemukan 100 singa untuk dia lawan. Tampaknya untuk bisa keluar dari labirin ini dan mencapai rawa besar di tengah hutan sepenuhnya bergantung pada keberuntungan. Namun yang terlihat jelas meskipun Nelia cantik alami, namun peruntungannya kurang baik. Setelah berjalan sekian lama, ia belum juga keluar. Dan satu-satunya keuntungannya adalah dia berangkat beberapa hari lebih awal dari yang lain. Sangat disayangkan bahwa semua waktu yang ada saat ini terbuang sia-sia untuk menemukan jalan. Secara kebetulan, cara Ye Chong pergi adalah jalan yang sama yang diambil Nelia. Ye Chong bepergian sangat cepat dan hampir menyusul Nelia. Di hutan purba ini terdapat berbagai jenis binatang langka, ular berbisa, serangga berbisa, del. Tentu saja, binatang buas ini tidak berarti apa-apa bagi master seperti Ye Chong. Dan Ratu Bela Diri Siberia Timur Nelia adalah putri hutan. Bagaimana dia bisa takut akan hal-hal ini? Dia bisa menghadapi binatang buas dengan mudah. Semakin dalam Ye Chong pergi, semakin lebat hutannya. Daun-daun yang berguguran di tanah menumpuk menjadi lumpur. Jika diinjak akan selembut menginjak perut seseorang. Ye Chong merasa bahwa dia berada di jalan yang benar kali ini, dan dia mungkin mendekati daerah rawa. Sinar matahari pada sore hari paling melimpah, namun hutan di sini sangat lebat sehingga tidak banyak sinar matahari yang masuk sama sekali. Lingkungan sekitar masih sangat gelap. Untungnya, Ye Chong memiliki mata Dewa Naga, jadi dia tidak terpengaruh oleh hal ini. Saat ini, Ye Chong baru saja membunuh seekor ular berbisa yang ingin menyerangnya. Kemudian dia bersiap untuk bergerak maju. Saat dia menginjak tanah, Ye Chong merasakan sesuatu yang aneh. Dia merasa benda di bawah kakinya tampak sedikit berbeda. Pada saat itu, Ye Chong merasakan sesuatu di bawah kakinya tiba-tiba melonjak dengan kekuatan. Ini jebakan, Ye Chong berpikir dalam hati. Namun, reaksi Ye Chong sangat cepat. Sebelum jebakannya meledak, Ye Chong bergerak dan segera menyingkir. Ketika Ye Chong menghindari jarak 2 meter, jebakan yang baru saja dia injak meledak, Yikuyu. Baru saja mendengar pop dan gelombang kekuatan ungu meledak, meledakkan tanah di tanah dan menciptakan lubang kecil di tanah. Jangkauan gelombang kekuatan ini tidak besar, hanya jangkauan serangan sekitar setengah meter. Namun, semakin kecil ukurannya, semakin terkonsentrasi kekuatannya. Jika ledakan ini mengenai seseorang, itu setara dengan pukulan dari prajurit tingkat surga puncak. Tentu saja, serangan semacam ini tidak berarti apa-apa bagi Ye Chong. Setelah ledakan, jebakan tersebut meninggalkan cincin ungu di tanah. Cincin itu retak dan jelas hanya sekali pakai. Ye Chong mendekat untuk melihat dengan rasa ingin tahu dan menemukan bahwa jebakan kecil ini dibuat dengan sangat hati-hati. Ye Chong ada di sana, dengan cermat memeriksa jebakan unik ini. Tiba-tiba, dia merasakan angin kencang datang dari depan di sisi kirinya. Melihat lebih dekat, lampu hijau dan bayangan melesat langsung ke arah Ye Chong. Melihatnya sudah dekat, reaksi Ye Chong sangat cepat. Hampir seketika, satu sisi tubuhnya menghindari lampu hijau. Ketika Ye Chong melihatnya dengan jelas,
dia menemukan bahwa lampu hijau itu ternyata adalah lembing yang semuanya berwarna hijau dan panjangnya sekitar 2 meter. Lembingnya sangat tajam, tampak seperti berlian zamrud, dan sangat transparan. Sekilas Ye Chong tahu bahwa ini adalah harta karun. Lembing itu tidak mengenai Ye Chong, tetapi melewati Ye Chong dan langsung jatuh ke tanah. Dan ketika Ye Chong melihat sumber lembing tersebut, tiba-tiba, dia menemukan bahwa seorang wanita asing aneh sedang memegang pedang merah di tangannya dan menebas ke arahnya. Wanita ini hanya mengenakan rok pendek dan celana panjang berbahan kulit macan tutul. Kedua kakinya yang ramping terlihat, dan ototnya terlihat indah. Kulitnya berwarna gandum dan kakinya tanpa sepatu. Terlihat jelas bahwa wanita ini sudah terbiasa menginjak tanah tanpa sepatu, dan dia terlihat seperti orang biadab. Namun, meskipun dia seorang biadab, dia tetaplah seorang biadab yang sangat cantik. Itu tidak lain adalah Nelia Ratu Bela Diri Siberia Timur. Lembing hijau tadi dibuat dari batu permata hijau pada gelang di pergelangan tangannya. Pedang di tangannya memiliki batu permata merah di atasnya. Jebakan yang ditemui Ye Chong barusan dihasilkan oleh permata ungu di gelang itu. Dan Ye Chong juga terpana dengan penampilan Nelia. Dalam sekejap mata, Nelia sudah berada di depan Ye Chong. Dia mengangkat pisaunya dan hendak memukul Ye Chong. Ye Chong hanya bereaksi saat ini dan melihat lampu merah telah mencapai matanya, membuat wajahnya menjadi merah. Dalam kilatan petir, Ye Chong akhirnya bereaksi. Dia dengan tenang mengulurkan 2 jari, lalu menjepit pedang Nelia dengan suara dentang. Nelia sendiri merupakan master level SS yang setara dengan master level kuning dasar. Dan sekarang Ye Chong adalah Grandmaster tingkat Da Cheng Huang, jadi tentu saja dia tidak akan disakiti oleh Nelia. Ye Chong menjepit pedang Nelia, dan Nelia juga tercengang. Dia tidak menyangka pihak lain begitu kuat. Dia ingin mencabut pedangnya, tapi kekuatan lawannya sangat kuat. Setelah bersaing satu sama lain, tidak ada persaingan untuk Ye Chong. Ye Chong mengerahkan sedikit kekuatan, dan pedang itu keluar dari tangan Nelia, dan dengan mudah direnggut oleh Ye Chong, bersambung.